Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan podcast Kewirausahaan yang selalu setia menemani hari-hari kalian. Oh iya, just info kalau kali ini episode terakhirnya podcast Kewirausahaan di tahun 2021. Jadi pastiin simak baik-baik sampai akhir, sampai selesai, karena banyak manfaat yang bisa kita dapetin. Sebelumnya kenalin, nama aku Mahar, aku mahasiswa aktif Fakultas Pertanian Angkatan 2019. Di bincang-bincang podcast Kewirausahaan kali ini, aku ditemanin Rizky. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang usaha konveksi yang Rizky milikin. Nah, sebelum lebih jauh, aku mau kenal dulu nih. Rizky mungkin boleh kenalan sama teman-teman di rumah. Iya, mungkin kenalin, nama aku Rizky Maulana Putra Pratama. Aku dari angkatan 2020. Oke, langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama lagi, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Rizky, kalau aku dengar-dengar katanya kamu punya usaha konveksi. Iya, bener Kak, aku punya usaha konveksi. Usaha konveksi. Sejak kapan itu kamu punya usaha itu? Itu sebenarnya mulai dari sejak SMP akhir. Cuman karena dulu masih sering vakum, terus tahun 2018 aku mulai fokusin lagi. Oh, berarti dari 2018 sampai sekarang ya, mulai fokusnya. Tapi sebelumnya udah ada usaha-usaha lain. Oh iya, mungkin dari dulu aku kan orangnya suka jualan ya Kak. Nah, khususnya pakaian. Jadi dari SMP itu aku kayak sering join grup reseller. Nah, kan waktu SMP misal kayak ada orderan 1-2 gitu kan udah seneng ya. Benar-benar. Iya, aku jadi kayak wah, aku kayaknya suka nih di passion ini. Berarti bibit-bibit wirausaha udah dari lama. Iya, dari kecil. Kenapa sih alasan kamu akhirnya milih bisnis konveksi? Ya mungkin untuk alasan yang pertama karena tadi udah aku jelasin. Terus selain itu juga kan aku itu sering searching gitu kan ya nah, bisnis apa sih yang prospeknya bagus untuk ke depan. Nah, di situ aku kayak nemuin kalau bisnis pakaian tuh bakal tetap jalan gitu loh Kak untuk ke depannya. Itu juga mungkin karena kan pakaian itu juga salah satu kebutuhan primer manusia ya. Jadi pastinya sampai kapanpun tetap bakal dibutuhin sih. Nah, kenapa sih kamu awal mulanya mulai usaha konveksi itu? Nah, untuk awal mula sih itu sebenarnya kan aku ada temen. Jadi dia tuh yang sebenarnya mulai. Dia tuh kan ada partner gitu kan ya. Nah, mungkin karena ada suatu hal akhirnya usaha dia sama temennya itu berhenti. Nah, kan setelah itu beberapa waktu aku sering nongkrong nih sama dia. Mungkin karena juga cocok sama satu visi juga kan. Terus aku sama dia akhirnya mutusin buat usaha bareng gitu. Nah, berarti kan usaha kamu dari 2018 sampai sekarang 2021 kira-kira udah 3 tahunan ya, lama juga, bukan waktu yang bentar. Pasti banyak up and down yang kamu rasain. Nah, apa sih kesulitan-kesulitan apa, mungkin boleh ceritain? Oh ya, mungkin untuk kesulitan sih karena di sini aku juga nggak sendiri kan. Di sini aku ada partner kerja, jadi mungkin kesulitan yang aku alamin tuh kayak sering beda pendapat. Nah, pasti kan juga setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri kan ya. Bener. Nah, di situ aku sering kayak beda konsep, beda selera juga. Terus selain itu juga karena partnerku juga masih kuliah. Nah, itu sering tuh kayak crash, misal kedua-duanya sama-sama nggak ada waktu atau yang satu free-nya lama, yang satu nggak free gitu. Jadi kan juga crash juga kan di situ. Iya, benar. Terus gimana cara kamu ngatasin masalah kayak gitu? Nah, untuk ngatasinnya mungkin kayak diskusi ya. Pertama kan jadi aku tuh diskusi sama dia gimana nih baiknya, misal dia ada pilihan A, aku pilihan B, mungkin bisa disatuin gitu. Jadi malah hasilnya juga lebih bagus kan. Terus yang kedua tuh kayak soal waktu tadi, aku bisa bagi job desk sama dia. Jadi lebih tertata sih kerjanya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke manajemen komunikasi sama partner kerja ya? Iya, benar. Benar. Oke, kan tadi tuh kalau nggak salah kamu bilang masalah yang sering kamu kesulitan terbesar lah itu masalah komunikasi sama partner ya, partner kerja. Tapi ada nggak sih yang misalnya masalah dari konveksinya langsung kayak pembelian atau penjualannya itu stagnan aja kayak gitu, pernah nggak terjadi kayak gitu? Untuk pembelian yang stagnan mungkin itu waktu pandemi, awal pandemi sih. Jadi kan dulu custom itu emang fokusnya itu ke custom aja Kak. Jadi jual kaos custom dan lain-lain. Nah, di situ kan dulu sebelum pandemi pasti kan banyak event tuh Kak. Iya, benar. Kayak study tour mungkin atau acara kelas, acara organisasi. Itu kan banyak tuh yang masuk. Iya. Nah, semenjak pandemi itu kan
nggak ada event kan ya, suruh di rumah aja ya. Di situ mungkin sepi juga sih. Nah itu gimana tuh biar kamu buat naapnya lagi? Iya, itu mungkin karena sepi itu, terus dari tim juga diskusi Kak. Nah hasil diskusinya tuh sejak saat itu Custom Minty nggak hanya jual produk custom aja, jadi jual polosan. Kan kalau polosan tuh nggak harus event, nggak harus kelompok kan, jadi perorangan bisa. Nah sejak polosan itu dijual mungkin seminggu pasti juga ada 2-3 orderan gitu, udah seneng sih. Terus makin kesini alhamdulillah. Jadi itu strategi buat ngadepin masalah itu ya? Iya. Oh iya, terus kalau kan sekarang banyak ya usaha konveksi lain yang mungkin selain konveksinya Rizky. Nah menurut kamu apa sih kelebihan dari konveksi kamu dibanding yang lain? Mungkin untuk kelebihan sendiri itu karena sesuai dengan slogan usahaku, yaitu everyone can create. Nah di situ tuh dari Custom Minty bakal menerima orderan dengan senang hati, dengan setulus hati, itu dari semua orang. Jadi kayak custom itu nggak mandang nih, yang order mau sedikit mau banyak pun tetap dilayani. Terus soal ukuran itu juga, jadi untuk ukuran paling kecil kami juga melayani mulai dari umur 2 tahun sampai yang paling besar tuh kemarin sempat 6XL ya. Jadi emang dari semua ukuran, semua usia ada gitu ya? Iya, betul. Berarti nggak harus partai besar aja ya buat masukin ke konveksi kamu? Iya benar, jadi kalaupun satu aja pun tetap kami layani. Tetap dilayanin. Nah, kalau boleh tahu itu desainnya dari kamu atau dari customernya? Oh ya, mungkin juga aku bisa jelasin. Untuk desainer kan mungkin aku juga belum begitu bisa ya. Jadi di situ aku bayar desainer. Ya walaupun desainernya itu bukan orang asing ya, jadi kayak temanku sendiri, tapi ya udah aku ajak freelance gitu, mau nggak, terus dia mau juga kan ya. Nah berarti kan selain kamu sama partner bisnismu, kamu ada desainer juga dan sebagainya. Itu gimana sih cara kamu buat ngejalin komunikasi, ngajakin teman-teman buat istilahnya ngerintis usaha bareng inilah? Oh iya, mungkin kalau itu sih sebenarnya orang yang aku ajak itu udah kenal dulu dari sama aku ya. Jadi kayak bukan orang asing, jadi lebih gampang sih buat ngajaknya. Pertama mungkin aku kenalin dulu, ini usahaku, aku punya kayak gini. Terus aku lihat kamu ada potensi di sini, ya udah, misal aku ajak gitu. Kalau dia mau juga alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu cara kamu ngepromosiin, nge-branding usaha konveksi kamu tuh kayak gimana? Untuk promosi sendiri aku ada beberapa cara ya Kak. Itu untuk yang pertama pastinya kan lewat sosial media, kayak Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Terus yang kedua tuh aku di marketplace juga jualan. Terus selain itu aku tuh kayak bikin program reseller dropshipper gitu Kak. Jadi kan misalnya aku kan udah punya target pasar sendiri. Nah di situ fungsinya reseller sama dropshippernya itu buat ngeluasin target pasarku gitu Kak. Terus untuk yang terakhir tuh aku bikin semacam giveaway rutin. Jadi tiap bulan tuh bismillah giveaway terus. Iya benar. Ya nanti misal 2 minggu sekali ada kuis, dadakan kayak gitu sih Kak. Jadi nge-branding biar pada ngelihat ada terus gitu ya. Insight naik terus berarti. Iya. Alhamdulillah. Apa kalau boleh tahu nama platformnya, misalnya IG-nya apa? Sekalian promosi aja. Untuk Instagramnya itu namanya Customin. Customin _. Tulisannya? CUSTOMINT _ Customin. Customin baca. Customin ya. Oke, tadi kalau nggak salah tuh kamu nyebutin mengenai dari anak 2 tahun sampai ukuran 6XL aja ada gitu. Jadi semua usia. Nah, sebenarnya target pasarmu itu di rentang usia berapa sih? Oh iya, ini mungkin juga aku jelasin. Kalau sebenarnya dulu tuh emang target pasarku sambil ngerintis tuh orang-orang terdekat dulu kan. Nah, semakin kesini kan ya alhamdulillah usahaku semakin besar. Nah di situ aku fokusin untuk target pasarnya itu hampir semua orang Kak. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kayak anak kecil pun bisa, sampai orang tua pun bisa. Itu target pasarku itu jadi mungkin dari anak-anak ada, terus remaja ada, orang tua pun ada. Jadi segala rentang usia ada ya?
Oke, tadi kalau nggak salah kan aku dengar kamu nerima semua pesanan ya. Jadi kayak dari usia 2 tahun aja ada. Kalau soal ukuran sampai 6XL tuh ada. Nah, sebenarnya target pasarmu itu siapa sih? Oh iya, ini mungkin juga aku jelasin. Jadi untuk target pasar sih secara umum aku pasti jual ke semua orang ya Kak. Karena di Custom Menti itu juga selain jual produk custom, itu juga jual polosan. Nah, di polosan sendiri itu untuk usia paling kecil itu ada usia 2 tahun. Terus untuk paling besar tuh sampai 4XL. Nah, untuk yang custom itu biasanya kan normal-normalnya tuh paling S sampai XL gitu kan. Nah, tapi karena Custom Menti ngelayani semua orderan, itu sempat ada yang order sampai 6XL tadi gitu kan. Terus untuk target pasarku yang paling utama sebenarnya sih itu kayak komunitas Kak. Nah, jadi kayak semacam organisasi mungkin, terus klub, tim, kayak gitu sih, kelas. Oke. Kalau komunitas itu atau organisasi kan masanya banyak tuh ya, besar. Bener. Terus kalau misalnya ada nggak sih yang pernah order misalnya 100 piece, tapi rentang waktunya 1 minggu, kamu nyanggupin nggak tuh biasanya kayak gitu? Itu sebenarnya kalau sering enggak, cuman banyak juga sih Kak. Jadi itu kayak gini, aku ceritakan ya. Dulu itu ada yang order 100 piece. Nah, tapi dia itu minta dibuatinnya cuma 5 hari. Wah, singkat banget. Iya, itu yang kebetulan yang order juga ibu-ibu PKK ya. Jadi kan agak sulit itu emang kalau dari ibu-ibu PKK. Nah, itu juga kalau dari aku kebijakannya itu selagi nggak ada antrian banyak itu bisa dilayani. Tapi kalau ada antrian banyak tetap dilayani juga, tapi ada tambahan biaya. Tambahan biayanya itu buat dahuluin orderan itu loh Kak. Iya. Karena kamu pasti kerja sama juga kan ya sama penjahit dan sebagainya. Bener. Jadi pasti ada fee tambahan lah buat penjahitnya kalau misalnya harus diburu-buru. Oke, tadi balik lagi kan masalah organisasi. Lah, kalau kamu gimana caranya ngejangkau organisasi atau komunitas gitu? Oh iya, itu mungkin cara aku dapat orderan dari organisasi itu ada 2 cara Kak. Nah, untuk yang pertama tuh tentunya dari pihak Custom Menti yang menawarkan. Jadi kayak kita jemput bola nih. Ada organisasi apa-apa aja kita jemput bola, kita tawarin nih, Kak, dari sini ada bisa bikin ini ya, kayak gitu. Terus yang kedua mungkin dari kenalan-kenalan Kak, relasi juga. Jadi kan banyak tuh kayak teman-teman minta dibikinin PDH, mungkin kursa, mungkin kaos, nah kayak gitu sih. Nah, kan sekarang nih kamu mahasiswa juga, pasti punya banyak kesibukan di rumah, kesibukan di kuliah, laprak dan sebagainya. Nah, gimana kamu nyimbangin waktu antara kuliah sama usaha kamu? Ya mungkin soal waktu ya, itu sebenarnya juga masalah buat aku sama mungkin juga buat wirausaha lainnya yang nyambi kuliah. Itu kalau soal aku tuh gini Kak, jadi aku kayak punya time manajemennya itu, aku bikin timeline. Nah, di timeline tuh aku kayak list tuh, misal kerjaanku yang paling dekat saat ini apa aja, terus tugas kuliahku yang paling dekat sama deadline apa aja, di situ aku kan list. Nah, terus aku dahuluin tuh kayak ada skala prioritasnya. Jadi yang paling dekat sama deadline sih aku kerjain dulu, terus mungkin untuk yang masih jauh aku tahan dulu. Nah, gitu. Misal untuk pelaksanaannya tuh kayak gini Kak. Jadi kayak misal malam nih. Nah, aku tuh kayak list harian. Ada kayak besok tuh aku ngerjain apa aja, terus minggu depan aku apa aja kayak gitu. Jadi kerjaan tuh nggak teratur apa-apa dikerjain apa-apa enggak gitu. Jadi lebih gitu. Oke, kan pastinya kalau misalnya punya usaha nih ya, Riz, pasti pengen kedepannya makin naik. Nah, apa sih rencana strategi kamu ke depan, mau ngapain aja? Oh iya, mungkin untuk rencana strategi itu sebenarnya banyak juga ya Kak. Oh, banyak. Tapi mungkin karena juga aku masih ada kuliah, itu aku mungkin step by step dulu sih. Jadi kayak yang terdekat dulu aku kerjain, yang terdekat aku kerjain. Jadi untuk sekarang tuh aku kayak pengen usahaku itu lebih banyak dikenal orang dulu. Jadi kan terus di situ kan pasti timbul kepercayaan. Nah, dengan kepercayaan itu pasti orderan akan naik ya. Nah, di situ mungkin untuk modal keuanganku juga akan naik. Mungkin langkah selanjutnya akan untuk nambah usahaku biar aku gedein lagi.
Menarik banget. Tadi aku ulas lagi nih kata-kata yang aku highlight itu, kamu fokusin buat ngebangun kepercayaan customer. Nah, itu gimana sih cara kamu buat ngebangun kepercayaan itu? Oke, untuk ngebangun kepercayaan sih mungkin dari tanggung jawab customer juga Kak. Itu mungkin aku cerita sedikit ya. Boleh, cerita banyak juga nggak apa-apa. Dulu kan emang ada orderan tuh cukup banyak ya, ratusan. Nah, saat itu emang dari pihak customer itu melakukan kesalahan Kak. Jadi kayak desainnya itu kekecilan, nggak sesuai yang diharapin customer. Nah, mungkin di situ ya udah sih, kita tanggung jawab aja, kita buat ulang. Ya itu kalau mau dibilang rugi ya rugi juga sih Kak. Tapi mungkin dengan adanya tanggung jawab dari customer itu kan customer juga percaya gitu Kak. Misal wah orderan salah pasti diganti kan. Dari mulut ke mulut bisa tuh nanti kayak. Iya benar-benar. Jadi itu bentuk brandingnya customer juga ya. Oke, tadi tuh kalau aku boleh ulas sedikit, kamu menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp, ada marketplace juga. Nah, itu kan berarti online. Ada nggak sih gerai offline atau rencana gitu ke depan? Oke, itu mungkin kalau buat saat ini sih masih fokus di online ya Kak. Mungkin karena sambil naikin orderan juga biar lebih stabil gitu Kak. Kan targetku itu kalau emang orderannya atau omsetku udah stabil, itu mungkin ke depan bakal ada gerai. Oke, sorry, aku mungkin tadi kurang ke-mention dikit. Apa namanya, produk apa aja sih yang ada di konveksi kamu? Oke, untuk custom inti itu sekarang nggak hanya jual custom aja Kak. Jadi kan custom tuh ada custom kaos, custom jaket, hoodie, tas, topi dan lain-lain. Nah, untuk usahaku tuh sekarang juga ada jual polosan. Oh, jual polosan. Kayak kaos polos, jaket polos dan lain-lain gitu. Jadi nggak harus yang ada desainnya gitu ya? Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih dari aku pertanyaannya, apa sih tips dari kamu buat mahasiswa yang lagi mau ngerintis usaha di tengah kesibukannya kuliah? Ya, mungkin sedikit tips dari aku aja ya Kak. Mungkin karena aku juga masih belajar, masih merintis. Buat teman-teman semua yang baru mulai usaha nih, kalian tuh pokoknya diubah dulu lah mindsetnya. Kalian juga seorang mahasiswa, kalian juga berwirausaha. Kan nggak mungkin nih kalian fokus salah satu aja kan. Nah, di situ pokoknya semangat. Terus untuk yang baru mulai usaha, kalian harus tahu juga kalau modal utama seorang wirausaha itu bukanlah uang, tetapi mental kalian sendiri. Jadi gimana cara kalian dapetin pelanggan dengan sabar, gimana cara kalian bangkit kalaupun kalian gagal atau nggak untung, itu nggak apa-apa. Nah, terus buat teman-teman yang sekarang baru kepikiran atau baru mau usaha, pesanku jangan sampai ide-ide kalian tuh cuma tertanam di kepala kalian. Pokoknya kalau kalian ada ide, lakuin aja. Toh mau gagal atau berhasil itu urusan belakang. Ya nanti bisa dijadiin evaluasi sih. Benar. Oke, udah banyak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Rizky. Makasih banyak udah mau datang di podcast Kewirausahaan. Ya, semoga teman-teman di rumah bisa dapat pantikan semangat buat memotivasi mulai ngerintis usaha. Ya, aku juga makasih juga nih buat Kak Mahar udah diajak ngobrol sama kita. Sama-sama. Ya. Oke, mungkin itu aja dari aku dan Rizky. Atas segala kekurangan yang barangkali kita lakukan, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.